meeting is being recorded. Oke, jadi teman-teman, di sini kami dari kelompok etika bisnis akan mempresentasikan mengenai proyek UAS kami. Jadi untuk sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Gede Vigo Andika Pratama dengan NIM 2015-091019. Lanjut dengan saya Made Wahyu Ritiarta dengan NIM 2015-091004. Lanjut. Dengan saya Hardianti Romanian dengan NIM 201. Baik, di sini nama saya Anjasta Bagus Tarigan dengan NIM 201509911023. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi kali ini. Nah, itu dimulai dari kode etik pada organisasi. Nah, pada pertama itu ada Data Science Association atau disingkat dengan DSA. Nah, Data Science Association ini merupakan asosiasi profesional nirlaba ilmuwan data yang melayani dan meningkatkan profesi ilmu data. Kemudian menghilangkan bias dan meningkatkan keragaman dan memajukan ilmu data etis di seluruh dunia. Kode etik Data Science Association ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada aturan pertama yaitu terminologi, ada aturan kedua yaitu kompetensi, ada aturan ketiga yaitu ruang lingkup layanan profesional DSA antara klien dan ilmuwan, dan kemudian ada aturan keempat yaitu komunikasi dan klien. Nah, kemudian untuk aturan-aturannya itu ada aturan 5, ada aturan 6, 7, 8 lagi itu informasi rahasia, konflik kepentingan, tugas kepada calon klien, bukti ilmu data, kualitas data dan bukti, dan ada seorang ilmu data dan juga tidak boleh dengan sengaja gagal menggunakan metode ilmiah dalam melakukan data science. Gagal menentukan peringkat kualitas bukti dengan cara yang tidak wajar dapat dimengerti oleh klien, kemudian mengklaim bukti yang lemah atau tidak pasti adalah bukti yang kuat untuk menyalahgunakan bukti yang lemah, atau tidak pasti untuk mengkomunikasikan realitas palsu atau mempromosikan ilusi pemahaman. Kemudian gagal menentukan peringkat kualitas data dengan cara yang wajar dan dapat dimengerti oleh klien. Kemudian aturan ke-9, itu ada pelanggaran. Dalam aturan ini terdapat pelanggaran terhadap kode etik, diantaranya melanggar atau mencoba melanggar kode etik profesional ilmu data dengan sengaja membantu atau membujuk orang lain untuk melakukannya, atau melakukannya melalui tindakan orang lain. Melakukan tindakan pidana yang terkaitan dengan jasa profesional data science itu terlibat dalam ilmu data yang melibatkan ketidakjujuran, penipuan, tipu daya, atau representasi yang salah, terlibat dalam perilaku yang merugikan metode sains, menyalahgunakan hasil ilmu data untuk mengkomunikasikan realitas palsu atau mempromosikan ilusi pemahaman. Kemudian ada Association for Computing Machinery, disingkat dengan ACM. Nah, ACM ini singkatan dari Association for Computing Machinery, atau Asosiasi untuk Permesinan Komputer, adalah sebuah serikat ilmiah yang memperdirikan komputer utama di Indonesia. Maaf, di dunia ya maksud saya. Didirikan pada tahun 1947, anggota ACM sekitar 78.000 orang terdiri dari para profesional dan para pelajar tertarik dan akan bidang komputer. ACM ini diatur menjadi 170 bagian lokal dan 34 SIG atau grup minat khusus. Ada special interest atau grup. Kemudian SIG ini melakukan banyak kegiatan seperti SIGREP, SIGPlan, dan SIGCOM. Mensponsori konferensi teratur yang menjadi terkenal sebagai cara utama untuk memperkenalkan inovasi baru dalam bidang tertentu, disebut sebagai SIG, yang juga menerbitkan sejumlah jurnal khusus, majalah, dan surat berita. Nah, berikut adalah kode etik dari ACM. Yang pertama ada prinsip etika umum. Berkontribusi pada masyarakat dan kesejahteraan manusia, mengakui bahwa semua orang adalah pemangku kepentingan dalam komputasi, menghindari bahaya, jujur dan dapat dipercaya, bersikap adil dan mengambil tindakan untuk tidak melakukan diskriminasi, menghormati pekerjaan yang diperlukan untuk menghasilkan ide-ide baru, penemuan karya kreatif dan artefak komputasi, kemudian hormat pada privasi, yang terakhir menghormati kerahasiaan. Kemudian ada tanggung jawab profesional. Berusaha keras untuk mencapai kualitas tinggi baik dalam proses maupun produksi kerja profesional, mempertahankan standar tinggi kompetensi profesional, perilaku dan praktik etis, mengetahui dan menghormati aturan yang ada terkait dengan pekerjaan profesional, kemudian menerima dan memberikan tinjauan profesional yang sesuai.
Oke, jadi untuk selanjutnya bagian prinsip kepemimpinan profesionalnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan dari prinsip kepemimpinan profesional. Yang pertama, pastikan bahwa barang publik adalah perhatian utama selama semua pekerjaan komputasi profesional. Yang kedua, mengartikulasikan, mendorong penerimaan, dan mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab sosial oleh anggota organisasi atau kelompok. Yang ketiga itu mengelola personil dan sumber daya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Yang keempat yaitu mengartikulasikan, menerapkan, dan mendukung kebijakan dan proses yang mencerminkan prinsip-prinsip kode. Selanjutnya yaitu yang C yaitu IEE Computer Society. Kode ini menanggung apresiasi pada tingkat abstrak yang tinggi, klausa yang disertakan dalam versi lengkap memberikan contoh dan detail tentang bagaimana apresiasi ini mengubah cara kita bertindak sebagai profesional rekayasa perangkat lunak. Tanpa aspirasi, detail bisa menjadi legalistik dan membosankan. Tanpa detail, aspirasi bisa menjadi kedengaran tinggi tetapi kosong. Bersama-sama, aspirasi dan detail membentuk kode yang kohesif. Insinyur perangkat lunak harus berkomitmen untuk membuat analisis, spesifikasi, desain, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak sebagai profesi yang bermanfaat dan dihormati. Sesuai dengan komitmen mereka terhadap kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan publik. Insinyur perangkat lunak harus mematuhi 8 prinsip berikut. Next. Perangkat yang pertama yaitu publik. Insinyur perangkat lunak harus bertindak secara konsisten dengan kepentingan publik. Secara khusus, insinyur perangkat lunak harus sebagaimana mestinya. Yang pertama yaitu menerima tanggung jawab penuh atas pekerjaan mereka sendiri. Yang kedua itu memoderasi kepentingan insinyur perangkat lunak, pemberi kerja, klien, dan pengguna dengan kepentingan publik. Yang ketiga yaitu setujui perangkat lunak hanya jika mereka memiliki keyakinan yang kuat bahwa itu aman, memenuhi spesifikasi, lulus tes yang sesuai, dan tidak mengurangi kualitas hidup, mengurangi privasi, atau membahayakan lingkungan. Efek akhir dari pekerjaan harus untuk kepentingan publik. Selanjutnya, ke PPT-nya kok. Start nih kok. Selanjutnya yaitu klien dan majikan. Insinyur perangkat lunak harus bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan terbaik klien dan pemberi kerja mereka sesuai dengan kepentingan publik. Secara khusus, insinyur perangkat lunak harus sebagaimana mestinya. Yang pertama yaitu memberikan pelayanan sesuai bidang kompetensinya, jujur dan terus terang tentang segala keterbatasan pengalaman dan pendidikannya. Yang kedua, tidak dengan sengaja menggunakan perangkat lunak yang diperoleh atau disimpan baik secara ilegal maupun tidak etis. Yang ketiga yaitu gunakan properti klien atau pemberi kerja hanya dengan cara yang diizinkan dengan benar dan dengan sepengetahuan dan persetujuan klien atau pemberi kerja. Yang keempat yaitu pastikan bahwa setiap dokumen yang mereka andalkan telah disetujui bila diperlukan oleh seseorang yang berwenang untuk menyetujuinya. Next. Selanjutnya yaitu produk. Insinyur perangkat lunak harus memastikan bahwa produk mereka dan memodifikasi terkait memenuhi standar profesional setinggi mungkin. Secara khusus, insinyur perangkat lunak harus sebagaimana mestinya. Yang pertama yaitu berusaha keras untuk kualitas tinggi, biaya yang dapat diterima dan jadwal yang wajar, memastikan pengorbanan yang signifikan, jelas, dan diterima oleh pemberi kerja atau klien, dan tersedia untuk dipertimbangkan oleh pengguna dan publik. Yang kedua itu pastikan tujuan dan sasaran yang tepat dan
dapat dicapai untuk setiap proyek di mana mereka bekerja atau mengusulkan. Yang ketiga itu mengidentifikasi, mendefinisikan, dan menangani masalah etika, ekonomi, budaya, hukum, dan lingkungan yang terkait dengan proyek kerja. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu pertimbangan. Insinyur perangkat lunak harus menjaga integritas dan independensi dalam penilaian profesional mereka. Secara khusus, insinyur perangkat lunak harus sebagaimana mestinya. Yang pertama yaitu rendahkan semua penilaian teknis dengan kebutuhan untuk mendukung dan mempertahankan nilai kemanusiaan. Yang kedua itu hanya mengesahkan dokumen baik yang disiapkan di bawah pengawasan mereka atau dalam bidang kompetensi mereka dan yang mereka disetujui. Yang ketiga itu mempertahankan objektivitas profesional sehubungan dengan perangkat lunak apapun atau dokumen terkait yang diminta untuk mereka evaluasi. Yang keempat, tidak terlibat dalam praktik keuangan yang menipu seperti penyuapan, penagihan ganda, atau praktik keuangan tidak patut lainnya. Selanjutnya, manajemen. Manajer dan pemimpin rekayasa perangkat lunak harus mengikuti dan mempromosikan pendekatan etis terhadap pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat lunak. Secara khusus, mereka yang mengelola atau memimpin insinyur perangkat lunak harus sebagaimana mestinya. Yang pertama itu memastikan manajemen yang baik untuk setiap proyek di mana mereka bekerja, termasuk prosedur yang efektif untuk promosi kualitas dan pengurangan risiko. Yang kedua, pastikan bahwa insinyur perangkat lunak diberitahu tentang standar sebelum dipegang. Yang ketiga, pastikan bahwa insinyur perangkat lunak mengetahui kebijakan dan prosedur perusahaan untuk melindungi kata sandi, file, dan informasi yang bersifat rahasia bagi perusahaan atau rahasia bagi orang lain. Selanjutnya, yaitu profesi. Insinyur perangkat lunak harus memajukan integritas dan reputasi profesi yang konsisten dengan kepentingan publik. Secara khusus, insinyur perangkat lunak harus sebagaimana mestinya. Yang pertama yaitu membantu mengembangkan lingkungan organisasi yang mendukung untuk bertindak secara etis. Yang kedua yaitu mempromosikan pengetahuan publik tentang rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga yaitu memperluas pengetahuan rekayasa perangkat lunak dengan partisipasi yang sesuai dalam organisasi, pertemuan, dan publikasi profesional. Yang keempat yaitu dukung sebagai anggota suatu profesi. Insinyur perangkat lunak lain yang berusaha untuk mengikuti kode ini. Selanjutnya itu rekan. Insinyur perangkat lunak harus adil dan mendukung rekan kerja mereka. Secara khusus, insinyur perangkat lunak harus sebagaimana mestinya. Yang pertama itu dorong rekan kerja untuk memahami pedoman ini. Yang kedua yaitu membantu rekan kerja dalam pengembangan profesional. Yang ketiga itu menghargai sepenuhnya karya orang lain dan menahan diri dari mengambil kredit yang tidak semestinya. Yang keempat itu tidak tinjau pekerjaan orang lain dengan cara yang objektif, jujur, dan didokumentasikan dengan baik. Dan yang kelima itu berikan pendengaran yang adil atas pendapat, kekhawatiran, atau keluhan rekan kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan. Selanjutnya itu diri. Insinyur perangkat lunak harus berpartisipasi dalam pembelajaran seumur hidup mengenai praktik profesi mereka dan harus mempromosikan pendekatan etis terhadap praktis profesi. Secara khusus, insinyur perangkat lunak harus terus berusaha untuk yang pertama yaitu lebih lanjut pengetahuan mereka tentang perkembangan dalam analisis, spesifikasi, desain, pengembangan, pemeliharaan, dan pengujian perangkat lunak dan dokumen terkait bersama dengan pengelolaan proses pengembangan. Yang selanjutnya, tingkatkan kemampuan mereka untuk membuat perangkat lunak berkualitas yang aman, andal, dan bermanfaat dengan biaya yang wajar dan dalam waktu yang wajar. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan mereka untuk menghasilkan dokumentasi aktif dan dengan atau paduan komprehensif pada kan prosedur dan
SI agar sesuai pada etika integritas. Leko Neno. This meeting is being recorded. Mungkin langsung bisa lagi. Mungkin bisa dilanjut. Nggak bisa nih, nge-lag kalian senang. Saat kenapa kalian lihat? Cuman videonya aman man. Nggak aman, jangan cari aman. Ada lu? Mungkin bisa dilanjut yuk. Ulang gimana cara biar nggak di satu? Buat room ulang. Ingin lagi. Ya, buat room lagi. Tapi lanjutin gininya, presentasinya. Lanjut presentasi apa enggak? Bisa ngedit gue? Emang kalau edit. itu tadi kesimpan Edit dia. Nggak tahu sih. Kalau keluar dari ini harusnya simpan. Coba aku silang. N baru kesimpan nggak? Nggak tahu. Lihat di Bang Nawang cerit nih. Ya Allah. Mbak, N meeting lebih banyak kesimpan ya? Nah, tidak meeting dulu. Ya, izin share. This meeting is being recorded. Eman. Yang share screen tadi. Eman. Mohon maaf untuk izin share screen-nya mungkin bisa di sisi. Baik, akan saya lanjutkan. Yang kedua yaitu melaksanakan tanggung jawab dan memberikan kontribusi positif untuk Indonesia. Yang ketiga mematuhi dan menjunjung tinggi hukum, peraturan, dan adat istiadat yang berlaku. Next. Yang selanjutnya yaitu etika terhadap perusahaan. Yang A, senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang SI. B, melaksanakan tanggung jawab pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Menjaga rahasia perusahaan dan melindungi kepentingan perusahaan. Menyampaikan kepada perusahaan atau menolak pekerjaan atau jabatan yang berpotensi konflik kepentingan pribadi. Selanjutnya yaitu etika terhadap klien. Yang A, menjaga informasi pribadi dan rahasia klien, menggunakan kompetensi yang dimilikinya semaksimal mungkin untuk memberikan layanan dan produk SI terbaik untuk klien sesuai kontrak kerja. Dan yang C, yaitu menyampaikan pendapat yang lengkap dan menyeluruh terkait SI. Next. Selanjutnya ada IAI atau Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Kode etik yang pertama yaitu landasan. Ahli informatika IAI berlandaskan landasan dasar yaitu Pancasila, landasan cita-cita pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, landasan kenegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, landasan konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia, landasan kerja, noblesse oblige, pada kehormatan terdapat tanggung jawab. Yang kedua yaitu perilaku kebangsaan dan kewarganegaraan, berperan dalam membentuk Indonesia dan umat yang lebih baik, berperan dalam membentuk Indonesia dan umat manusia yang lebih sejahtera, berperan dalam membentuk Indonesia dan umat manusia yang lebih bermartabat. Next. Yang ketiga, perilaku umum, berlaku jujur, adil, disiplin, dan menjamin rahasia. Yang keempat, perilaku berkomitmen pribadi, berpartisipasi menjunjung standar moral dalam menjalankan keahlian informatika, berpartisipasi menjunjung reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan keahlian informatika, berpartisipasi menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya berpartisipasi dalam belajar sepanjang hayat atau
lifelong learning. Yang kelima, perilaku pada masyarakat, berlaku berupaya berkontribusi pada masyarakat, pada umat manusia, berlaku adil dan tidak melakukan diskriminasi, berlaku menghormati hak-hak atas karya intelektual. Next. Yang keenam, perilaku pada pekerjaan, mengupayakan kualitas tertinggi dalam proses kerja, mengupayakan kualitas tertinggi dalam produk kerja, mengupayakan meningkatkan kompetensi profesional, mengupayakan mematuhi peraturan dan perundang-undangan. Yang ketujuh, perilaku pada sejawat, berlaku mengajak sejawat mengunjungi tinggi kode etik ini, berlaku membantu sejawat mengembangkan profesionalitas, berlaku menghargai karya sejawat, dan berlaku mengkaji karya sejawat secara objektif. Baiklah, next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Information System Audit and Control Association atau ISACA. Mendukung penerapan dan mendorong kepatuhan terhadap standar dan prosedur yang tepat untuk tata kelola dan manajemen yang efektif dari sistem dan teknologi informasi perusahaan, termasuk audit, pengendalian, keamanan, dan manajemen risiko. Melaksanakan tugasnya dengan objektivitas, uji tuntas, dan kehati-hatian profesional sesuai dengan standar profesional. Melayani kepentingan pemangku, kepentingan dengan cara yang sah, dengan tetap menjaga standar perilaku dan karakter yang tinggi, dan tidak mendefinisikan profesi mereka atau asosiasi. Next. Mempertahankan kompetensi di bidangnya masing-masing dan setuju untuk melakukan hanya aktivitas dapat mereka harapkan untuk diselesaikan dengan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang diperlukan. Menginformasikan kepada pihak yang tepat tentang hasil pekerjaan yang dilakukan, termasuk pengungkapan semua fakta penting yang diketahui oleh mereka yang jika tidak diungkapkan dapat mendistorsi pelaporan hasil. Mendukung pendidikan profesional, pemangku kepentingan dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang tata kelola dan manajemen sistem dan teknologi informasi perusahaan, termasuk audit, kontrol, keamanan, dan manajemen risiko. Next. Perbandingan kode etik. Data Science Association atau DSA. Data Science bertugas untuk menemukan dan mengobservasi hal-hal yang dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap dunia, orang-orang, dan melakukan prediksi dengan lebih baik. Association for Computing Machinery atau ACM. Kode ini dirancang untuk menginspirasi dan memandu perilaku etis semua profesional komputasi, termasuk praktisi, instruktur, siswa, pemberi pengaruh, dan siapa saja yang menggunakan teknologi komputasi dengan cara yang berdampak. IEEE Computer Society. Berdasarkan pemaparan kode etik organisasi ini, persamaan IEEE dengan organisasi lainnya adalah memiliki kesamaan dalam hal tentang kepentingan publik, klien, dan pengusaha, dan produk. Sedangkan perbedaan kode etik pada IEEE Computer Society. Next. Ikatan Ahli Informatika Indonesia atau IAII. IAII sendiri berlandasan pada hukum peraturan perundang-undangan, juga lebih fokus pada standar moral dalam menjalankan keahlian informatika. Selain itu juga IAII lebih pada berkontribusi terhadap masyarakat dibandingkan ke kepentingan stakeholder. Information System Audit and Control Association atau ISACA. Menjaga privasi dan kerahasiaan informasi yang diperoleh selama aktivitas mereka kecuali pengungkapan diwajibkan oleh otoritas hukum. Next. Persamaan. Terdapat beberapa kesamaan dari kode etik beberapa asosiasi di atas, yaitu sama-sama mengatur perilaku seorang profesional dalam menyalurkan atau melayani keahliannya kepada klien atau orang-orang yang menggunakan jasa keahliannya dengan baik sesuai dengan kode etik yang dikeluarkan oleh asosiasi masing-masing. Mengatur perilaku seorang profesional untuk mengutamakan kepentingan publik atau masyarakat luas. Mengatur perilaku seorang profesional untuk selalu lebih jujur.
mengatur perilaku seorang profesional dalam melaksanakan tanggung jawab terkait menjaga kerahasiaan dan privasi data dan informasi masing-masing individu atau kelompok, mengatur perilaku seorang profesional untuk lebih memajukan profesinya khususnya di bidang IT. Kesimpulan, berdasarkan kode etik dari setiap asosiasi memiliki ciri khasnya masing-masing, karena pada dasarnya sebuah asosiasi akan bergerak di bidangnya sendiri. Walaupun memiliki perbedaan yang cukup signifikan, semua organisasi pasti memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan masyarakat yang lebih membantu. Karena setiap organisasi pasti akan berisi orang-orang profesional yang mampu membangun fasilitas di bidangnya. Berdasarkan, saya ulangi, kasus pelanggaran. Kerugian Tiket.com dan Citylink akibat penyusup. PT Global Network, Tiket.com, dan Citylink pernah dibikin pusing oleh ulah 3 hacker yang dipimpin oleh remaja 19 tahun asal Tangerang. SHDKK melakukan illegal akses pada sistem aplikasi tiket yang tersambung dengan sistem penjualan tiket Citylink. Mereka mencuri kode booking tiket penerbangan, kemudian menjualnya melalui Facebook dengan diskon 30-40% sehingga banyak orang membelinya. Lalu ada kasus PT Megasari Makmur dengan produk hitnya. Obat anti nyamuk yang diproduksi oleh PT Megasari Makmur dinyatakan ditarik dari penggunaan zat aktif Propoxur dan diklorvos yang dapat mengakibatkan yang promosinya sebagai obat anti nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan Propoxur tetapi juga diklorvos. Hit yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis hit 2.1A dalam bentuk cair. Dalam perusahaan modern, tanggung jawab atas tindakan perusahaan sering didistribusikan kepada sejumlah pihak yang bekerja sama sehingga tindakan atau kelalaian mereka bersama-sama menghasilkan tindakan perusahaan. Next. Selanjutnya ada kebocoran data e-commerce Tokopedia. Pada awal Mei 2020, Tokopedia mengalami peretasan yang berdampak pada data milik 91 juta pengguna Tokopedia. Laporan peretasan dan kebocoran ini pertama kali diungkap oleh Under the Bridge, perusahaan keamanan cyber asal Israel. Temuan itu berdasarkan unggahan hacker yang membagikan basis data 15 juta pengguna Tokopedia di forum internet Red Forums. Selanjutnya ada data pemilihan KPU yang bocor. Pada akhir Mei 2020, konsultan keamanan cyber asal Israel, Under the Bridge, mengungkapkan bocornya data dari 2,3 juta penduduk Indonesia milik KPU. Bocor dan ditawarkan di salah satu forum peretasan. Dalam file PDF yang diunggah, data ini berisi informasi seperti nama, alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor kartu keluarga, dan lainnya. Setelah ditelusuri, data tersebut merupakan data pemilih pada tahun 2013. Kaitan pelanggaran dengan undang-undang. 1. Kerugian Tiket.com dan Citylink akibat penyusup. Pengaturan mengenai akses tanpa hak diatur dalam pasal 30 Undang-Undang ITE. Kemudian pasal 32 Undang-Undang ITE mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Kelemahan dalam pengelolaan server menjadi salah satu penyebab dari serangan akses tanpa hak. Jaksa penuntut dalam kasus Tiket.com harusnya lebih teliti karena unsur tindak pidana telah terpenuhi unsurnya disertai alat bukti yang ada. Kedua, info nyeleneh pada situs KPU tahun 2004.
Berdasarkan kasus di atas tentang pembobolan situs KPU, maka dia terkena pasal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, 11 tahun 2008, dan juga dengan Creative Commons karena dia menjebol, mertas, dan memanipulasi situs milik KPU tanpa meminta izin, sudah melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan juga dengan Creative Commons. Next. Ketiga, kebocoran data e-commerce Tokopedia. Dasar hukum yang dapat dijadikan landasan oleh konsumen dalam mengajukan gugatan kepada Tokopedia adalah pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada intinya menjelaskan bahwa tiap perbuatan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, orang yang menyebabkan kerugian tersebut harus menggantinya. Konsumen yang merasa dirugikan akibat peristiwa kebocoran data pribadinya dapat menjadikan pasal 15 ayat 1 dan 2 sebagai dasar hukum dalam tuntutannya. Namun perlu diperhatikan penggunaan pasal 15 ayat 1 dan 2 sebagai dasar hukum dalam tuntutan dapat dipergunakan selama Tokopedia tidak dapat membuktikan adanya keadaan memaksa dan kesalahan atau kelalaian berada di pihak pengguna atau konsumen. Namun dalam Undang-Undang ITE tidak dijelaskan secara spesifik sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada PSE yang melanggar ketentuan pasal 15 ayat 1 dan atau 2. Penjelasan lebih lanjut terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Yang keempat, data pemilihan KPU bocor. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo sebagai inisiator dapat mengoptimalkan keseluruhan regulasi dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Selain itu ada Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Untuk sementara itu, kedua aturan tersebut dapat digunakan untuk mengambil langkah serta tindakan terhadap pengendali data selaku penyelenggara sistem dan transaksi elektronik, termasuk mitigasi dan memastikan pemulihan bagi para pemilik data. Yang terakhir yaitu kegunaan Creative Commons di dunia digital. Seluruh lisensi Creative Commons memiliki banyak fitur penting yang serupa. Setiap lisensi membantu para pencipta. Kami menyebut mereka sebagai pemberi lisensi apabila mereka menggunakan alat kami. Tetap memegang hak cipta walau mengizinkan orang lain untuk menyalin, menyebarluaskan, dan menggunakan ciptaan mereka. Paling tidak untuk kepentingan non-komersial. Lisensi kami tidak mempengaruhi kebebasan yang diberikan oleh hukum kepada pengguna. Ciptaan kreatif yang dilindungi hak cipta seperti pengecualian dan pembatasan hak cipta seperti penggunaan wajar. Lisensi Creative Commons mensyaratkan pengguna ciptaan untuk mendapatkan izin untuk menggunakan tindakan yang menurut hukum membutuhkan izin dari pemberi lisensi dan tidak dinyatakan di dalam lisensi yang digunakan. Sebagai tambahan, kegunaan dari Creative Commons pada dunia digital yaitu juga untuk melindungi berbagai macam konten digital seperti gambar, teks, musik, dan video yang tersebar dalam domain publik seperti YouTube, forum, dan website lain yang memiliki izin pendistribusian dari pemiliknya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, jadi mungkin sekiranya hanya itu yang bisa kami presentasikan mengenai
Creative Commons dan berbagai macam kode-kode etik ya. Mungkin akhir kata saya tutup dengan Parma Santi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya pamit. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.